Halo sahabat Wirid, hari ini Senin 27 September 2021, kita memasuki hari ke-27 di bulan Kitab Suci Nasional yang bertema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita, yang sama persis seperti tema dan nama channel ini. Terima kasih kepada sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Noni dari Kupang akan membacakan bacaan-bacaan harian dan Santi Emma dari Bali akan membacakan kisah orang kudus Santo Vincentius a Paulo. Setelah Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di Wirid Traveling with Jesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami, katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Kisah Orang Kudus 27 September 2021, Santo Vincentius a Paulo pengaku iman. Vincentius a Paulo terkenal sebagai rasul cinta kasih bagi kaum miskin dan penghibur orang-orang sakit. Pendiri kongregasi misi dan kongregasi putri-putri cinta kasih, lahir di Puy, Gascony, Prancis pada tanggal 24 April 1581. Ayahnya Jean de Paul dan ibunya Bertrande de Moras dikenal sebagai petani miskin di Puy dengan 6 orang anak. Meskipun demikian, mereka orang beriman dan saleh hidupnya. Mereka mendidik anak-anaknya dalam kerja dan hidup doa sehingga semuanya berkembang dewasa menjadi orang beriman yang saleh dan disenangi banyak orang. Vincent dikenal cerdas namun tidak bisa bersekolah karena ketidakmampuan orang tuanya membiayai sekolah. Untunglah, Tuan Komet, seorang dermawan, bersedia menyekolahkan dia. Pada umur 15 tahun, Vincent mengikuti panggilan nuraninya untuk menjadi imam. Ia masuk seminari. Orang tuanya bingung dengan cita-citanya itu. Tetapi akhirnya mereka pun meluluskan permintaannya. Mula-mula Vincent belajar di sebuah kolese Fransiskan di kota Dax, lalu melanjutkan pendidikannya di Universitas Toulouse. Karena kecerdasannya, ia dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1600, ketika berusia 20 tahun, ia ditabiskan menjadi imam sambil melanjutkan studi hingga meraih gelar sarjana teologi di Universitas Toulouse pada tahun 1604. Pada tahun 1605, dalam perjalanan pulang seusai studinya,
kapal yang ditumpanginya disergap bajak-bajak laut dari Turki di Laut Tengah. Vincenz ditangkap dan digiring ke pasar budak Tunisia. Di sana dia dibeli oleh seorang saudagar dari Afrika Utara. Selama 2 tahun, Vincenz mengalami banyak penderitaan karena perlakuan kasar majikannya. Namun dia dengan sabar dan rendah hati menanggung semuanya itu. Teladan hidupnya akhirnya berhasil mematahkan kekerasan hati tuannya, sehingga dia tidak disiksa dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Pada tahun 1607, Vincenz berhasil meloloskan diri dari cengkraman tuannya dan lari ke Roma. Di Roma ia belajar lagi teologi selama 2 tahun sebelum kembali ke Prancis. Di Prancis, ia bekerja di paroki Clichy di pinggiran kota Paris. Di bawah bimbingan Pater Pierre de Berulle, seorang teolog terkenal yang kemudian menjadi kardinal, ia menjadi seorang imam yang sangat disukai umat. Atas permintaan Pater de Berulle, ia menjadi pengajar pribadi putra tertua Philippe Gondi, seorang bangsawan terkemuka dari Prancis. Dalam keluarga bangsawan ini, Vincenz mulai mencurahkan seluruh kemampuannya. Ia tidak hanya mengajar, tetapi juga memberikan bimbingan rohani kepada para petani yang bekerja di perkebunan-perkebunan keluarga Gondi di Champagne dan Picardy. Kepada mereka, Vincenz mengajarkan kebijakan-kebijakan iman Kristen dan mendorong mereka untuk selalu menerima sakramen terutama komuni kudus, serta kembali kepada praktek iman Kristen yang benar dalam hidup sehari-hari. Pada tahun 1617, Vincenz diangkat sebagai pastor paroki Châtillon-les-Dombes. Paroki ini tergolong sulit dan berat karena syarat dengan masalah kemerosotan moral dan praktek kekafiran. Vincenz ternyata orang hebat. Ia berhasil mempertobatkan umat paroki itu hanya dalam waktu 1 tahun. Kesalehan hidupnya dan caranya melayani umat sanggup mematahkan kedegilan hati umat. Di paroki itulah Vincenz mulai merintis pendirian Tarekat Persaudaraan Cinta Kasih. Ia berhasil menarik 20 orang wanita dengan sukarela mengunjungi orang-orang sakit dan para fakir miskin di seluruh wilayah paroki. Menyaksikan prestasi Vincenz, Jean-François de Gondi, Uskup Agung Paris dan saudara kandung Philippe Gondi, meminta Vincenz mendirikan sebuah tarekat misioner untuk mewartakan Injil dan melayani sakramen-sakramen di seluruh wilayah keuskupan. Tarekat misioner ini kemudian dikenal luas dengan nama Kongregasi Imam untuk Karya Misi atau Kongregasi Misi. Imam-imam dalam kongregasi ini lazim juga disebut imam-imam Lazaris. Pada mulanya, mereka bermarkas di Collège des Beaux Enfants yang dipercayakan kepada Vincenz oleh Uskup Agung Jean-François de Gondi. Masalah besar yang dihadapi Vincenz adalah kurangnya persiapan imam-imam diosesan Prancis untuk tugas-tugas pastoral. Untuk mengatasinya, Vincenz mulai melancarkan program pembinaan rohani khusus untuk para calon imam yang akan ditabiskan. Untuk itu, ia memindahkan pusat karyanya ke Biara Santo Lazarus di Paris atas dukungan kepala biara itu. Di biara itu, Vincenz memprakarsai pertemuan mingguan untuk imam-imam diosesan dan kegiatan pemeliharaan anak-anak yatim piatu dan para fakir miskin. Melalui pertemuan mingguan itu, ia berhasil mendidik sejumlah orang saleh dari Prancis seperti Jacques Benigne Bossuet dan Jean-Jacques Ollier, pendiri Serikat Santo Sulpice. Bagi para miskin dan orang sakit, ia mendirikan banyak yayasan persaudaraan cinta kasih yang telah dimulainya di paroki Châtillon-les-Dombes. Louis de Marillac, janda Anthony Legras yang kemudian digelari kudus, ditugaskan untuk mengurus yayasan-yayasan itu. Orang-orang kaya dimintanya menyumbangkan sejumlah kekayaannya bagi orang-orang miskin. Beberapa wanita di bawah pimpinan Louis de Marillac dibimbingnya untuk menangani karya itu. Kelompok kecil ini terus bertambah jumlahnya dan akhirnya menjadi satu kongregasi tersendiri, Kongregasi Suster Putri-Putri Cinta Kasih. Kelompok suster ini merupakan kelompok religius terbesar dalam gereja dewasa ini. Semangat dua kongregasi religius yang didirikannya diilhami oleh pandangannya tentang cinta kepada Tuhan yang bersifat praktis.
Cintailah Tuhan dengan kedua tanganmu sampai kecapaian dan dengan butir-butir peluh yang mengucur dari wajahmu. Vincentius A. Paulo meninggal dunia di Paris pada tanggal 27 September 1660 oleh Paus Clemens ke-12. Ia digelari kudus pada tahun 1737 dan oleh Paus Leo ke-13 diangkat sebagai pelindung semua karya dan perkumpulan cinta kasih. Salam jumpa lagi sahabat Wirid Traveling with Jesus. Saya Noni dari Kupang bersama tim Wirid akan menjadi teman baca Alkitab Anda pada hari ini. Bacaan kali ini diambil dari kalender liturgi Senin 27 September 2021. Hari biasa, pekan biasa ke-26. Peringatan wajib Santo Vincentius A. Paulo. Bacaan pertama. Aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai ke barat. Bacaan dari nubuat Zakaria. Datanglah sabda Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai ke barat, dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dipuji-puji di Yerusalem, apabila para bangsa berkumpul bersama
dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya, Anak Manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Aleluya, aleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil. Yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, ia memihak kalian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusul. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di garda depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini.
Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan